adik-adik di rumah, senang sekali rasanya adik-adik masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif. Masih bersama saya Fatanisa dan Ibu Inayatullah dari Pustek Serpong, Tangerang. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, mari kita saksikan tayangan yang satu ini. Hello, this is Monik. No, she's not here at the moment. Would you like to leave a message? Okay. Okay, got it. Oh, anything else? Okay. Thanks for informing. Bye. Now to wait for my friends. Iya adik-adik, tadi demikian tayangannya, dan mari kita dengarkan pendapat dari Bu Inayah tentang tadi membahas tentang apa sih tayangan tersebut? Nah, tayangan tersebut sebetulnya membahas tentang materi yang pertama ya, yang berupa short message. Jadi ada memo yang ditempel pada pintu tapi tidak dibaca, dan kemudian adik tersebut menerima telepon dan si penelponnya menitipkan pesan pada adik dan ditulis di memo teleponnya ya, tentang apa saja pesan-pesan yang dititipkan pada adik tersebut. Jadi menunjukkan bahwa short message itu memang digunakan pada kehidupan sehari-hari ya, tidak hanya untuk SMS, tapi seandainya ada yang mau menitipkan pesan itu juga biasa menggunakan short message. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya Ibu. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang prosedur ya. Ini adalah kita akan membahas contoh dari procedure text. Okay. Directions on how to make pancake ya. Oke, cara-cara bagaimana membuat pancake atau kue dadar ya, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan. Okay. The first steps, okay. In a large bowl, sift together the flour, baking powder, salt, and sugar. Make a well in the center and pour in the milk, egg, and melted butter. Mix until smooth. And then heat a lightly oiled griddle or frying pan over medium-high heat. Pour a scoop the butter onto the griddle, using approximately a quarter cup for each pancake. Browned on both sides and serve hot. Nah, ini adalah contoh salah satu dari bentuk teks prosedur. Nah, adik-adik juga harus mengetahui apa sih prosedur teks itu ya. Nah, yang harus adik ketahui bahwa prosedur teks itu adalah bentuk teks yang menyatakan bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara mengoperasikan, atau bisa berupa direction atau arahan-arahan gitu. Nah, biasanya itu dalam prosedur teks ini ada subsequent step ya, subsequential step, step-step yang berurutan dari awal sampai akhir. Biasanya yang pertama adalah bagaimana yang berisi tentang ingredients, kemudian cara-cara, dan yang terakhir adalah hasil atau result dari how to make or how to operate. Begitu. Itu adalah jenis dari prosedur teks. Nah, di sini contoh yang tadi kita baca ini adalah how to make something. Jadi how to make pancakes. Bagaimana membuat sebuah kue dadar. Nah, ini adalah berupa direction on how to make ya. Oke, kita translate ya one by one. Oke. Yang pertama adalah before we translate, I think it's necessary for us to know or recognize some vocabulary related to the text. Iya, ada beberapa kata-kata mungkin yang baru untuk teman-teman di rumah ya, Miss. Di sini ada large bowl, ada flour, ada melt. Nah ada large bowl itu artinya mangkok yang besar ya. Kemudian ada flour, artinya tepung.
kemudian ada melted butter, itu mentega yang dilelehkan ya, sudah dilelehkan. Kemudian ada juga griddled. Nah, griddle itu adalah wajan yang ceper, ya. Nah, seperti yang terlihat pada layar. Kemudian ada scoop. Scoop artinya sendok ya. Sendok yang besar. Biasanya digunakan untuk mengambil mentega atau sejenisnya ya. Ice cream. Oke, ice cream ya, gitu ya. Oke. Kita Okay, bahas go back to the direction ya. on how to make pancakes. Okay. Step yang pertama itu berupa ingredient, kemudian cara-cara yang sangat masih baku sekali ya. In a large bowl, pada mangkok yang besar, sift together the flour, baking powder, salt, and sugar. Nah, adukkan atau ayak ya secara bersamaan tepung. Kemudian baking powder itu adalah pengembang ya, pengembang kue ya. Kemudian salt, garam, dan gula. Kemudian make a well in the center. Nah, buatlah lubang di tengah. Dan pour in the milk. Nah, taburkan atau tuangkan susu ya, ketuangkan susu, kemudian telur dan melted butter dan mentega yang sudah dilelehkan. Kemudian mix until smooth, kocok sampai merata atau sampai lembut. Ya. Kemudian yang keduanya, proses sampai menuju complete atau hasilnya. Heat a lightly oil griddle. Nah, panaskan minyak dengan pelan ya, oil griddle or frying pan over medium high heat ya. Pada wajan yang ceper atau wajan biasa ya, sampai medium high heat ya, panas yang sedikit atau agak panas ya. Kemudian pour or scoop the butter onto the griddle. Nah, taburkan atau ambil ya, atau colek ya, atau ambil butter onto the griddle. Mentega ke dalam dan tuangkan ke dalam wajan yang ceper tadi. Kemudian using approximately a quarter cup for each pancake, menggunakan sekitar seperempat what is it? Gelas, bukan gelas ya, cup itu seperti gelas apa sih namanya ya? Cup for each pancake ya, seperempat gelas untuk masing-masing kue dadar. Kemudian brown on both side and serve hot. Ya, jadi sampai coklat gitu ya, masak sampai coklat kedua sisinya dan hidangkan selagi panas. Ya, selagi panas ya. Itu ya artinya. Oke. So, nah kita lihat, kita langsung ke soal ya yang berhubungan. Oke, number 2, the text is about. Oke, teks tersebut tentang apa nih ya? Nah, yang A, let's check. A discussion with the readers on how to make pancakes. Nah, diskusi dengan pembaca tentang bagaimana membuat sebuah pancake. Kemudian yang B, an entertainment for readers in making pancake. Jadi hiburan untuk pembaca dalam membuat pancake atau kue dadar. Kemudian yang C, an advice to readers about pancake. Nasihat ya kepada pembaca tentang kue dadar. Kemudian yang D, a method on how to make pancake. Cara-cara, method itu cara bagaimana membuat pancake. So what do you think? Oke, kita sudah tahu bahwa prosedur itu tentang bagaimana cara. Ya, so kita lihat clue-nya sudah ditemu tentang method, ya, bagaimana membuat sebuah pancake. So the answer is D. Oke. Dan selain membuat cara-cara, langkah-langkah di sini kan membuat suatu hidangan makanan. Biasanya teks prosedur itu digunakan untuk apa lagi? Bisa untuk bagaimana kita mengungkapkan direction, ya, bagaimana kita misalnya ketika kita menanyakan arah atau lokasi itu bisa menggunakan jenis teks prosedur. Dan cirinya adalah diawali dengan verb, ya, verb
pertama atau verb infinitive. Misalnya go straight on and then turn left and then turn right and etc. Itu kemudian selain how to make, how to operate. Bagaimana kita mengoperasikan benda ya yang isinya berupa manual dan sebagainya. Itu bisa menggunakan jenis text procedure. Oke. Oke, kita lanjut saja kepada gambaran umum teks ya. Nah, gambaran umum teks itu biasanya berupa garis besar. Artinya informasi yang merupakan garis besar atau inti dari teks. Kemudian intisarinya, nah ini tadi ya, intisari sama garis besar sebenarnya hampir sama ya. Kemudian topik, nah bisa juga mengenai topiknya. Kemudian pokok isi bacaan, pokoknya juga ya, main idenya. Kemudian menanyakan judul dari teks bacaan atau tentang apa topik teks bacaan. Ini sebenarnya semuanya hampir sama ya, yang namanya gambaran umum biasanya berupa garis besar atau inti dari teks itu seperti apa, begitu. Iya, kita langsung saja ke soal berikutnya ya Bu ya. Oke. Ini adalah bentuk dari surat ya, letter. What is it? I don't know whether it is a short message or just a letter. Okay, dear Yani, I'm sorry I have to tell you that I can't come to your house to work on our project as we have planned before. An unexpected things happen. My grandma must be hospitalized soon. I'll inform you about our plan later. Dara. Nah, ini biasanya sejenis semacam memo ya. Kalau misalkan memo kan digunakan pada untuk jenis-jenis yang formal, biasanya di kantor dan sebagainya. Okay, so before we continue to the lesson, I think it's necessary for us to know or recognize about relevant vocabularies. Okay ya? Okay, sini ada vocabulary, ada house artinya rumah, ya. Rumah dalam artian appearance-nya ya. Ada project artinya tugas atau project ya. Kemudian ada grandma artinya nenek atau bahasa biasanya grandmother. Oke, ibunya dari ibu atau ibunya dari bapak. Kemudian ada hospital artinya rumah sakit. Kemudian ada hospitalized. Nah, hospitalized itu artinya dirawat ya. Dirawatnya adalah passive form dari hospitalized. Hospitalized artinya dirawat. Iya, kita kembali ke soalnya. So we continue to the exercise ya. Number 3. What does the text tell us about? Nah, ini biasanya kan yang namanya letter, yang pertama introductions ya. I'm sorry, why he or she sent the letter. Okay, what does the text tells about? Nah, to inform. Isinya kan untuk menyatakan bahwa dia tidak bisa datang karena neneknya dirawat di rumah sakit. Okay, so yang A, to show that there was an unexpected thing happen. B, to ask Yani to work in the project. And then C, to persuade Yani to change the project. And D, to tell about the delay of an activity. So the answer is D ya, untuk memberitahu bahwa aktivitasnya di-delay atau ditunda sementara ya, karena alasan tertentu. Okay. Dan sudah ada adik-adik yang bertanya lagi di rumah. Kita sapa, halo Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Rizal di Gorontalo. Dengan Rizal di Gorontalo. Silakan pertanyaannya. Iya, pertanyaannya apakah prosedur teks mempunyai tenses? Oke, cukup jelas Bu? Cukup jelas. Terima kasih Rizal. Oke, prosedur teks itu tenses yang digunakan sebenarnya masih sangat dasar sekali. Artinya tidak ada tenses karena dia at point of time dan bisa kapan saja dilakukan. Maka yang digunakan adalah verb base-nya atau base verb-nya ya, verb yang dasar. Nah, biasanya ada pada awal dari kalimat. For example, if you want to make an egg ya, omelet, omelet, kamu akan mendidihkan dulu minyak ya, minyak gorengnya. So the first step is heat the oil. Heat the oil. Ya, heat the oil, not you heat the oil. Jadi tidak menggunakan subjek, tapi langsung ke verbnya.
verb yang intinya, ya, verb yang rootnya atau dasarnya sekali tidak berhubungan dengan tenses past tense, present dan sebagainya. Itu yang namanya procedure text karena bisa digunakan kapan saja, sekarang, besok dan selanjutnya begitu. Iya. Dan adik-adik di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini masih ada beberapa pembahasan yang akan dibahas dan juga di akhir segmen nanti akan ada kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat dan ceria setelah tayangan yang satu ini.